Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala fi ayatin ukhra, waslu alaihim nababnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita aturkan dengan segenap rasa dan jiwa kita kesyukuran, puja-puji, juga kesadaran akan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla atas semua limpahan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat-nikmat pikiran, nikmat-nikmat perasaan, nikmat-nikmat ucapan, dan juga nikmat indera yang kita miliki, yang kita nikmati, termasuk juga nikmat-nikmat fisik yang selalu kita nikmati hingga hari ini. Semoga kesadaran ini mengantarkan kita kepada rasa, kesadaran ini juga mengantarkan kita kepada indera, dan kesadaran ini juga masuk dalam kesadaran kita yang paling dalam, sehingga ekspresi kesyukuran kita nanti dirasakan bukan semata-mata secara lisan, secara verbal, tetapi juga benar-benar mewujud dalam kehidupan kita yang lebih konkret, yang lebih terasa setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, nabi pilihan, nabi akhir zaman, pamungkas para nabi dan utusan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, pasangan kita, keturunan kita, leluhur kita, juga saudara-saudara kita semuanya, termasuk orang-orang yang beruntung, bersyukur dengan adanya nikmat Allah berikan kepada kita ini, dan nikmat kenabian yang Allah kirimkan kepada umat manusia dengan dikirimkan diutusnya Rasulullah untuk umat manusia, dan kita berada insyaallah dalam naungan risalah beliau semampu dan sepaham yang kita punya, yang kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi bersama-sama di masjid ini yang Allah berkahi insyaallah, untuk kembali bersama-sama bersilaturahim dalam tema yang dituliskan oleh panitia atau oleh majelis taklim. Kita hari ini adalah bahasan tentang kajian tafsir Al-Quran. Nah, sehubungan bulan ini masih berada pada bulan Dzulhijjah, yang juga dikenal sebagai bulan Rayagung, bulan haji, bulan apa lagi Bu? Bulan Dzulhijjah itu dikenal oleh kita sebagai bulan apa aja? Bulan Rayagung itu udah jelas, sudah sering. Meskipun biasanya ungkapan Rayagung itu hanya adanya di lembur-lembur ya Bu ya, di kampung-kampung. Kalau sudah ke Bandung sudah jarang kita dengar kata Rayagung, kecuali Bandung yang berasal dari gunung. Orang-orang Bandung yang semula dari gunung atau dari kampung. Bandung, gunung, kampung sama makanya cari yang sama. Bagi orang-orang yang biasa mendengar istilah Rayagung, maka mengenal atau mengingat Dzulhijjah juga sebagai bulan Rayagung, hari raya agung.
Juga bulan ini dikenal sebagai bulan haji, dan juga sebagian dari para hujjaj sudah banyak yang mulai pulang kembali ke tanah air dengan selamat, meskipun tentu saja ada sebagian yang meninggal di tanah suci. Ya, kita juga doakan semoga yang meninggal Allah terima amal kebaikannya dan Allah ampuni dosa-dosanya ya. Dan orang-orang yang kembali ke tanah air dengan selamat, kita juga doakan semoga haji mereka merupakan perjalanan spiritual, perjalanan ritual, dan juga perjalanan rohani yang bermakna, berkesan, sehingga melahirkan kebaikan-kebaikan nanti di tanah air mereka masing-masing. Keberkahannya terbawa dan menjadi kemanfaatan buat sesama di sekitar mereka. Amin ya rabbal alamin. Bulan Hijjah dikenal sebagai bulan haji, itu jelas karena pada bulan Hijjah dilaksanakan ritual ibadah haji di tanah suci Makkah dan sekitarnya dengan Masy'aril Haramnya. Dan selain bulan Rayagum, bulan Dzulhijjah juga dikenal sebagai bulan haji dan juga sebagai bulan kurban, bulan kurban. Dan biasanya juga para ustadz atau para penceramah atau mungkin para penyampai Al-Quran atau tema-tema keagamaan, ketika datang bulan Dzulhijjah, itu ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang biasa dibaca untuk menggambarkan bulan Idul Kurban itu dengan bacaan surat Al-Kautsar. Salah satu contohnya yang tadi kita bacakan, yakni ungkapan atau ayat yang berbunyi Inna a'tainaka, tidak boleh dipotong sampai na ya. Inna a'tainaka al-kautsar, yang kalau dibacanya wasol disambung maka menjadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Terus inna syani'aka huwal abtar. Ini surat yang sangat pendek. Bahkan saking pendeknya kita semua pasti sudah sangat hafal. Dari anak kecil sampai orang tua, insya Allah sudah hafal. Pasti Bu sudah hafal Bu ya semuanya insya Allah. Dan ayatnya berirama, ujungnya ar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi mudah diingat dalam otak kanan kita, terekam dengan mudah menghafal ayat ini. Nah, ketika datang bulan Dzulhijjah, biasanya surat ini dikaitkan dengan bulan Dzulhijjah. Ini yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu. Siapa kami? Allah. Siapa kamu yang dimaksud oleh ayat ini? Menurut asbabun nuzulnya adalah tentang Rasulullah. Makanya disebutkan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad. Apa yang telah Allah berikan kepada Muhammad? Al-Kautsar, yang berasal dari kata katsir dengan sigot mubalaghah wazan fa'al, artinya sangat banyak. Apa yang diberikan sangat banyak oleh Allah kepada Rasulullah? Nah, para mufassir banyak memberikan pemahaman. Ada yang disebut sebagai al-fadlul katsir, karunia yang banyak. Ada juga yang menyebutkan bahwa al-kautsar di situ adalah kenabian, an-nubuwah. Juga ada yang menyebutkan al-kautsar di situ adalah salat fardu yang 5. Jadi ketika Rasul sudah mendapatkan perintah salat 5 kali, itu perintah salat 5 kali itu juga disebut sebagai nikmat yang besar, Al-Kautsar. Ada lagi para ulama yang berpandangan atau memahami bahwa Al-Kautsar di situ maknanya adalah haudun fil jannah, telaga di surga. Telaga di surga milik Rasulullah yang kelak nanti pada di akhirat nanti Rasul akan menanti umatnya di telaga, di Al-Haud. Nah, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, keberkahan, maka mereka diberi kesempatan untuk berkerumun, bahkan ikut mendekat ke telaga tersebut, bahkan ikut menikmati, mencicipi, merasakan telaga Al-Kautsar yang sejuk milik Rasulullah. Nah, sebagian ulama ada yang memahami bahwa Al-Kautsar di situ adalah telaga Rasulullah yang nanti di akhirat.
Nah, selain itu juga ulama yang lain ada yang berpandangan bahwa Al-Kautsar di situ maknanya adalah kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, jadi kalau kita memahami ayat Al-Quran itu satu kata saja itu maknanya atau tafsirnya tidak tunggal, bisa beberapa, dan para ulama kita bisa temukan tafsiran-tafsiran itu di kitab-kitab tafsir. Mungkin kita bertanya, mengapa Rasulullah diberi nikmat yang sangat banyak itu, lalu sebagian mufassir menyebutnya Al-Kautsar itu adalah kelahiran Siti Fatimah? Karena ayat ini berkaitan nanti pada ayat yang ketiga dengan ungkapan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu itulah yang terputus. Nah, disebutkan bahwa di antara mana terputus itu adalah terputus keturunannya. Jadi ada orang yang membenci Rasulullah, suka mencela mencemooh Rasulullah. Ketika Siti Fatimah lahir, itu si pembenci Rasul itu mengatakan bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad keturunannya terputus. Karena bagi masyarakat Arab, keturunan itu kebangganya atau diteruskannya oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Ketika Rasulullah Muhammad memiliki putri dari Siti Khadijah, istri beliau, dan lahir seorang perempuan, Siti Fatimah, itu si pembenci tadi mengira bahwa Rasul dengan kelahiran Siti Fatimah itu keturunannya terputus. Ya, tapi ternyata Allah tegaskan bukan, justru tidak demikian. Justru yang keturunannya terputus itulah yang pembenci Muhammad, pembenci Rasulullah. Makanya inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu itulah yang terputus dalam kurung keturunannya. Itulah sebabnya kemudian sebagian ulama memahami bahwa Al-Kautsar dipahami sebagai kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra, dan Allah menegaskan bahwa kelahiran Siti Fatimah justru menjadi pelanjut kelahiran keturunan-keturunan dari Rasulullah. Siti Fatimah kita tahu menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dari rahim Siti Fatimah lah kemudian keturunan Rasulullah itu berkembang di berbagai penjuru dunia. Makanya inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu itulah yang terputus, sedangkan Rasulullah justru keturunannya banyak melimpah di santero jagat ya banyak. Maka sebagian mufassir ada yang memahami Al-Kautsar sebagai kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra. Tetapi juga ada yang menyebut sebagai telaga di surga. Telaga di surga. Nah, ini juga kita banyak baca tentang tafsir Al-Kautsar sebagai telaga Nabi di surga. Dan misalkan kita juga bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Fathul Qadir, atau tafsir-tafsir yang lain yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga di surga. Cuman kalau misalnya hanya ditafsirkan sebagai telaga di surga, coba kita lihat ayatnya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, telah memberikan. Berarti diberikannya sudah atau belum? Sudah. Ini sigotnya fi'il madhi, bentuk fi'ilnya, kata kerja dalam ayat a'taina itu adalah fi'il madhi, bermakna lampau. Berarti nikmat yang memberikan kepada Rasulullah itu sudah terjadi. Sedangkan telaga Al-Kautsar adanya di surga atau di akhirat. Sudah terjadi belum akhiratnya? Belum terjadi. Makanya sebagian ulama tidak sependapat kalau dipahami bahwa Al-Kautsar dalam ayat surat Al-Kautsar ini dipahami sebagai telaga Al-Kautsar di surga. Sebab surganya belum terjadi. Karena apa? Karena ketika Rasul menerima wahyu ini, Rasul masih hidup, belum berada di alam akhirat. Sehingga ungkapan Al-Kautsar jika dipahami sebagai telaga Nabi di surga nanti, sedangkan surga kan belum sekarang. Kalau telaga surga di akhirat gitu ya, berarti kan bukan sekarang. Sedangkan ayatnya mengungkapkan dengan bentuk kalimat atau fi'il madhi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad Al-Kautsar. Nah, sehingga menurut ulama yang sebagian bahwa Al-Kautsar kalau dipahami sebagai telaga di surga itu, kata ulama yang lain ya, itu tidak relevan. Sebab bentuk fi'il yang disebutkan dalam ayat ini adalah bentuk fi'il madhi yang maknanya lampau.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah. Berarti nikmat yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah. Gitu. Nah, makanya udah ulama yang berpendapat bahwa di antara makna Al-Kautsar itu adalah kenabian. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi sudah jadi Rasul belum? Sudah. Kalau sudah dapat wahyu kan itu sudah jadi Nabi, betul tidak? Sudah dong. Nah, pendapat dari sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Kautsar itu adalah kenabian masih relevan, karena kenabian Rasul sudah diberikan oleh Allah sebelum surat ini turun kepada beliau. Ada lagi yang berpandangan atau ulama yang berpendapat bahwa Al-Kautsar di situ adalah salat-salat yang 5 waktu, yang 5 kali itu. Ada yang berpendapat seperti itu juga, dan pendapat-pendapat yang lain. Itulah enaknya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, sehingga kita memiliki banyak perspektif tentang satu kata yang kita sering baca, sehingga pikiran kita berkembang, pikiran kita meluas, dan wawasan kita juga tidak satu arah, tapi kita bisa melihat cara pandang yang beragam, dan itu semua semakin perkaya cara pandang kita ketika membaca Al-Quran. Jadi nanti ketika kita baca Al-Quran surat ini, nanti dipahaminya tidak hanya satu paham, tidak hanya satu pengertian saja, tapi tergambar banyak pemahaman, banyak tafsiran, dan banyak gambaran dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita coba pahami Al-Kautsar dari segi bahasa. Al-Kautsar itu kan dari segi bahasa artinya sesuatu yang sangat banyak. Nah, tentu meskipun tidak dijelaskan dalam surat ini kenikmatan yang sangat banyak, tetapi Al-Kautsar di sini kita pastinya sudah bisa mengerti bahwa yang dimaksud Al-Kautsar di sini adalah kenikmatan yang banyak. Yang banyak itu adalah kenikmatan, bukan musibah, bukan penderitaan. Kan tidak mungkin, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu penderitaan yang banyak. Begitu bukan? Tidak. Jadi ketika Allah mengatakan Al-Kautsar yang secara bahasa artinya sesuatu yang banyak, maka sesuatu yang banyak sini pasti adalah sebuah karunia, sebuah kenikmatan, atau anugerah itu sendiri, atau nikmat itu sendiri. Makanya kalau kita lihat di terjemahan di mushaf yang kita baca, itu diterjemahkannya sebagai sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Kata nikmat ditambahkan dalam terjemahan untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang banyak itu adalah nikmat, bukan duka, bukan derita, bukan nestapa, bukan sengsara dan semacamnya. Nah, artinya kalau begitu, Al-Kautsar di sini artinya nikmat yang khusus diberikan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun. Nah, terus ketika Allah menegaskan bahwa Dia sudah memberikan kepada Rasulullah nikmat yang sangat banyak, apa perintahnya? 2. Ketika Rasul sudah mendapatkan nikmat dari Allah yang sangat banyak itu, Allah memerintahkan Rasul dengan 2 hal. Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Setelah engkau dapatkan nikmat dari kami, kata Allah, maka sholatlah demi Tuhanmu. Sholatlah demi Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wanhar, yang diterjemahkan dengan berkurbanlah. Nah, kalau kita lihat dari sisi makna asalnya, inhar itu sesungguhnya arti asalnya bukan berkurban, tapi menyembelihlah. Jadi ketika disebutkan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah demi Tuhanmu, wanhar, maka makna asalnya adalah dan sembelihlah. Di situ nggak disebutkan sembelih apa, sembelih unta, sembelih kambing, domba, sapi, kerbau, tidak disebutkan. Tapi kalimatnya wanhar dan sembelihlah. Nah, kira-kira meskipun tidak disebutkan apa objek yang disembelih, tapi pikiran kita sebagai orang-orang yang bukan orang Arab nih, ketika disebutkan sembelihlah, kira-kira di bayangan kita sembelih apa? Kurban kan? Gak mungkin sembelih alhamdulillah gitu. Gak mungkin sembelih orang, gak mungkin. Sehingga takut ada orang yang punya pendapat gitu ya. Ini kan katanya kalau dapat nikmat harus menyembelih, nanti sembarang sembelih gitu. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Maka
Dalam Al-Quran itu kan kita disuruh untuk berpikir. Secara kata per kata mungkin sepertinya letterlock gitu, maka sembelihlah dan sembelihlah. Tetapi meskipun tidak disebutkan apa objek yang disembelih, pikiran waras kita pasti paham bahwa yang disembelih di sini objeknya adalah binatang sembelihan. Meskipun itu belum selesai, nanti binatang apa dulu yang disembelih? Apakah berkaki dua, ayam, entok, soang, bebek dan semacamnya? Atau kan berkaki empat? Nah, kemudian misalkan sudah dikeluarkan yang dua tidak termasuk, tapi yang berkaki empat. Yang binatang berkaki empat ada banyak macam tidak, Bu? Banyak macam, dari yang bertaring maupun yang tidak bertaring. Nah, apakah yang disembelih itu binatang-binatang berkaki empat yang bertaring atau yang tidak bertaring? Nah, kan ada penjelasan lagi kan ya gitu. Nah, berarti kalau begitu dengan penjelasan pada ayat-ayat yang lain, kita tahu bahwa yang dimaksud menyembelih di sini objek yang disembelihnya bukan sembarang hewan. Pertama berkaki empat, yang keduanya adalah hewan-hewan yang halal tentu saja, bukan sembarang hewan. Sehingga tidak boleh kita berkorban harimau. Tidak boleh berkorban harimau, tidak boleh berkorban singa, tidak boleh berkorban yang lain-lain lah yang diharamkan begitu ya, binatang-binatang liar yang diharamkan gitu. Berarti binatang yang disembelih itu pun adalah binatang-binatang khusus, bukan sembarang binatang gitu. Nah, jadi kalimat inhar secara bahasa artinya adalah sembelihlah. Nah, tetapi kemudian kenapa dalam terjemahan yang kita baca di mushaf diterjemahkannya bukan dengan sembelihlah? Atau mungkin ada sebagian yang masih tetap menggunakan sembelihlah ya. Sebagian terjemahan mungkin masih ada yang menggunakan kata dan sembelihlah. Tetapi sebagian yang lain sudah mengubah menjadi dan berkurbanlah. Dalam mushaf terjemahan yang saya baca, sebagian itu ada menerjemahkannya dan berkurbanlah, bukan dan sembelihlah. Ya mungkin agar tidak disalahpahami mungkin ya. Berkurbanlah. Nah, pertanyaannya, mengapa kata inhar yang semula maknanya adalah sembelihlah menjadi berkurbanlah? Nah, saya tadi membaca ayat yang berikutnya, yakni ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Yakni Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'abnai Adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar." Bacakanlah hai Muhammad, atau ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kepada manusia, kepada orang-orang tentang dua anak Nabi Adam atau dua anak Adam bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Apa yang diceritakan oleh Rasul, apa cerita yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk dikisahkan, diceritakan kepada orang-orang, yakni idz qarraba qurbanan, yakni ketika dua anak Adam ini, diterjemahkannya ya, berkurban dengan pengorbanan atau berkurban sebuah kurban. Di situ disebutkannya kurban, tidak disebut hewan kurban ya, karena kita tahu nanti dalam kisah tentang tafsir ayat ini diceritakan bahwa dua anak Adam itu kita tahu namanya disebutkan adalah Qabil dan Habil ya. Yang satu Qabil, yang satu Habil. Qabil dan Habil. Nah, dua anak Adam ini mereka berdua sudah diperintahkan oleh ayahnya Nabi Adam untuk berkurban. Dan berkurbannya tidak ditetapkan dengan hewan, tidak. Pokoknya berkurban saja. Nah, salah satu dari keduanya itu Qabil, itu berkurban dengan hasil-hasil perkebunan. Hasil-hasil perkebunan, mungkin kalau bahasa kita mungkin palawija, perkebunan, persawahan, tanaman-tanaman lah gitu, tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan Habil berkurban dengan binatang yang kita kenal kalau tidak salah domba ya, atau mungkin kambing atau berkaki empat, binatang berkaki empat. Nah, kalau disebut domba, ya kita apakah di sana ada domba pada masa itu, ataukah mungkin kambing, kita tidak begitu
definitif, tetapi yang kita dengar disebutkan bahwa Habil berkorban domba seperti itu ya. Nah, kemudian fatuqub bila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Nah, kemudian Allah menerima salah satu dari kedua anak Adam ini dan menolak yang lainnya. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Nah, ketika tahu bahwa kurbannya tidak diterima, kemudian Qabil berketetapan hati untuk apa? Membunuh Habil. Sehingga kemudian kita tahu ceritanya, Habil dibunuh oleh Qabil, meninggal ya, lalu tidak ada nafas, dan Qabil kemudian merasakan kebingungan bagaimana melihat jenazah adiknya atau saudaranya, bagaimana diperlakukan. Kemudian Allah mengirimkan apa tuh? Gagak ya, gagak yang bertarung, kemudian salah satunya mati, kemudian gagak yang masih hidup menggali tanah, lalu teman yang matinya itu gagak yang satunya lagi dikuburkan. Itu menjadi inspirasi bagi Qabil yang seorang manusia untuk menguburkan anak Adam, menguburkan saudaranya juga dengan tanah. Jadi Qabil belajar dari burung gagak. Jadi burung gagak itu adalah guru buat kita ya. Jadi jangan salah, guru itu tidak hanya manusia, binatang pun bisa jadi guru kita semua. Dan contohnya tadi Qabil. Jadi ketika sekarang kita menguburkan jenazah-jenazah ke tanah, itu jasanya siapa itu? Jasanya burung gagak. Makanya jangan sembarangan melihat burung gagak. Maksudnya jangan memandang rendah kepada binatang-binatang, karena boleh jadi mereka sebagian itu telah menjadi guru manusia. Kita bisa menguburkan jenazah orang yang sudah meninggal, itu leluhur kita, ya dalam ini Qabil gitu ya. Maksudnya leluhur itu orang-orang masa lalu, itu telah mendapatkan pelajaran dari seekor gagak bagaimana cara menguburkan bangkai atau cara menguburkan mayit. Dan karena itu ya kita berterima kasih kepada burung gagak yang telah mengajarkan kepada manusia. Kalau burung gagak pernah belajar dari manusia nggak Bu? Nggak tahu ya. Manusia bisa belajar dari gagak, tapi gagak belum ada ceritanya nih belajar dari manusia. Walaupun belajar, mereka untuk apa belajarnya? Kalau manusia itu belajar dari apapun, dari tumbuh-tumbuhan belajar, dari binatang belajar. Tapi kalau binatang-binatang rupanya tidak bisa belajar dari manusia. Misalkan binatang, ada kucing lewat di depan rumah kita atau masuk ke rumah kita, dan kita makan pakai sendok. Kira-kira dia belajar pakai sendok tidak? Tidak kan? Meskipun datang berulang-ulang ke rumah kita, melihat kita makan pakai sendok, tidak akan pernah bisa kucing makan dengan sendok. Kalau monyet bisa nggak Bu? Kalau monyet mungkin ada ya, dilatih, di training gitu. Tapi dia tidak setiap saat, itu paling hanya buat atraksi, buat sirkus ya. Nah, jadi kembali kepada tadi, dua anak Adam ini, Qabil dan Habil. Bu, terdengar nggak suaranya? Masih terdengar ya? Qabil dan Habil itu berkurban. Salah satunya yaitu Qabil berkurban dengan tanaman-tanaman. Sedangkan Habil berkurban dengan binatang berkaki empat. Dan kita tahu sejarahnya, kita baca bahwa Allah menerima kurban dari Habil yang merupakan kurbannya merupakan binatang. Allah tidak menerima kurban berupa tumbuh-tumbuhan, berupa tanam-tanaman. Mungkin kita bertanya, bukankah tidak adil jika Allah menerima pengorbanan seseorang harus dari binatang, sementara dari tanaman tidak diterima? Nah, sebetulnya perlu diketahui bahwa kenapa Qabil berkurban dengan tanam-tanaman? Ya tentu saja karena dia adalah seorang petani. Karena yang dia bisa lakukan adalah berkurban dengan tanam-tanaman, karena dia memang punya tanam-tanaman, punya tumbuh-tumbuhan. Dia bukan seorang peternak. Sedangkan Habil seorang peternak, punya hewan-hewan yang dia angon, yang dia gembalakan. Jadi potensi yang dia punya, yang Habil punya adalah hewan, sedangkan potensi yang dimiliki oleh Qabil adalah tumbuh-tumbuhan.
apa ya kalau dalam bahasa kita, tumbuh-tumbuhan itu, kalau tumbuh-tumbuhan kan kesannya itu rumput, pohon biasa gitu ya. Ya mungkin buah-buahan termasuk itu ya, buah-buahan, mungkin padi, umbi-umbian dan sebagainya lah begitu, tanam-tanaman. Nah, Qabil berkurban dengan apa yang dia punya. Sedangkan Habil juga sama, berkurban dengan apa yang dia punya. Habil punyanya hewan, dia berkorban dengan hewan. Qabil punyanya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan buah-buahan semacamnya, maka dia berkorban dengan tanam-tanaman. Tetapi Allah tidak menerima kurban dari Qabil. Nah, mengapa? Nah, yang kita dengar ceritanya itu karena Qabil berkurban dengan tanam-tanaman itu bukan dari tanaman-tanaman dia yang terbaik yang dia punya, tapi jadi yang kita dengar yang kita baca yang ceritanya Qabil itu berkurban dengan tanaman-tanaman yang buruk, bukan hasil yang terbaik yang ia miliki. Dengan begitu kan berarti nampaknya dia tidak ikhlas. Berkurban tidak dengan sepenuh hati. Berkorban hanya agar memenuhi perintah ayahnya, bukan memberikan yang terbaik untuk dikorbankan. Gitu. Makanya Allah tidak menerima pengorbanan dengan cara seperti itu. Sedangkan Habil yang kita baca ceritanya itu dia punya hewan ternak dan dia pilihkan hewan ternak yang terbaik untuk dia kurbankan. Makanya atas ketulusan yang dilakukan oleh Habil itu Allah terima kurban dari Habil yang kebetulan berupa binatang, berupa hewan. Nah, kemudian kurban berupa hewan itu oleh Rasulullah kemudian menjadi syariat. Nah, yang namanya kurban itu mesti menggunakan hewan berkaki 4 gitu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita diharuskan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah sholat demi Tuhan, yang kedua adalah berkurban atau sembelihlah binatang kurban. Nah, kemudian kenapa ketika kita berkorban itu mesti dengan hewan ternak atau dengan binatang? Nah, sekarang coba kita melihat kondisi kita masing-masing atau masyarakat di sekitar kita atau dimanapun berada. Siapakah gerangan orang-orang yang pernah mendapatkan nikmat yang banyak? Apakah nikmat yang banyak itu Allah berikan hanya kepada Rasulullah saja, kepada para nabi saja, kepada para rasul saja, atau kepada semua makhluknya Allah telah berikan? Tentu saja kita menjawabnya, semua makhluk Allah pasti pernah atau telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Apapun bentuknya, apapun wujudnya. Oleh karena itu maka kalau kita sama-sama paham, sama-sama sadar, sama-sama meyakini bahwa nikmat yang banyak itu diberikan oleh Allah bukan hanya kepada Rasul semata-mata, tetapi kepada semua manusia termasuk kita. Berarti kalau begitu, perintah berikutnya, fasholli lirabbika wanhar, itu juga ditujukan kepada kita semua, bukan hanya kepada Rasulullah. Itulah sebabnya juga maka syariat berkurban tidak hanya untuk Rasulullah kan, tapi untuk umatnya juga. Maka sampai sekarang masih ada ritual dan ibadah berupa menyembelih hewan kurban setiap bulan Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu, Ibu sekalian, tadi saya baca tafsir bahwa surat Al-Kautsar ini bukan semata-mata bercerita tentang Idul Kurban, bukan semata-mata bercerita tentang bulan Dzulhijjah, bukan semata-mata bercerita tentang menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, bukan. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyembelih di sini itu bukan dibatasi pada bulan Dzulhijjah. Dan sholatnya pun bukan hanya sholat Idul Adha, tetapi sholat 5 waktu atau 5 kali. Dan berkorbannya pun, menyembelihnya pun bukan dikaitkan dengan
Idul Adha pada tanggal 10 atau hari Tasyrik yang 3 hari. Totalnya 4 hari, bukan hanya itu. Berarti kalau begitu, sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa sholat di sini fasholli li rabbika bukan tentang sholat Idul Adha saja, tapi sholat secara umum. Bisa sholat 5 waktu, bisa sholat-sholat sunat yang kita lakukan di luar sholat 5 wajib yang sholat 5 kali yang wajib itu, tapi bisa sholat-sholat yang lain. Dan inhar di sini, berkorban di sini juga bukan semata-mata berkorban pada bulan Dzulhijjah, tapi di luar bulan itu juga. Nah, oke lah, sekarang kita coba pahami dari sisi bulan Dzulhijjah dulu. Kita tadi sudah sama-sama jawab bahwa kenikmatan yang banyak itu Allah anugerahkan bukan hanya untuk para nabi, bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad, tapi untuk semua orang termasuk kita di dalamnya. Nah, tetapi apakah semua orang yang telah mendapatkan nikmat yang banyak itu memiliki rezeki yang cukup untuk menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban? Kan tidak semuanya, iya enggak? Tidak semuanya. Ada sebagian orang yang diberi Allah rezeki untuk bisa menyembelih hewan kurban, membeli, menyembelih dan berbagi hewan kurban kepada sesama, tetapi banyak orang yang mendapatkan kenikmatan besar tetapi tidak punya rezeki untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Nah, lalu apakah kalau begitu berarti kita orang-orang yang tidak punya rezeki untuk menyembelih kurban itu berarti tidak bisa inhar, tidak bisa memenuhi perintah inhar? Nah, untuk menjawabnya, mari kita dengar pendapat ulama yang lain. Kita kan juga sering memahami atau sering mendengar ceramah atau sering mendapatkan penjelasan dari para ustadz tentang hikmah menyembelih hewan kurban. Kita mendengar bahwa di antara hikmah menyembelih hewan kurban pada hari Adha itu atau pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah itu adalah maksudnya menyembelih nafsu binatang dalam diri kita. Kenapa simbolnya adalah hewan binatang atau hewan berkaki 4? Itu untuk memberikan gambaran bahwa penyembelihan hewan kurban itu adalah hanya simbol semata. Sedangkan hikmah yang sebenarnya adalah bagaimana agar setiap orang, siapapun kita, itu harus menyembelih nafsu binatang yang ada dalam diri kita. Makanya ungkapannya dengan kata menyembelih. Nah, menyembelih itu membunuh atau melemahkan. Kalau kita menyebut menyembelih itu artinya membunuh atau melemahkan. Membunuh kan, bahkan lehernya harus putus kan, sampai putus dan harus sampai mati. Tidak boleh orang menyembelih, tidak boleh sampai tidak mati, tidak boleh. Menyembelih hewan kurban, domba, kita sembelih, tapi cuma sepotong segini, itunya nggak putus, benar tidak? Salah. Berarti menyembelih itu adalah dengan membunuh kan ya? Nah, oleh karena itu maka sebagian ulama ada yang memahami bahwa hikmah menyembelih hewan kurban itu adalah menyembelih nafsu binatang dalam diri manusia. Menyembelih nafsu binatang dalam diri manusia. Nah, sekarang kita coba pahami bersama. Menyembelih kan tadi ibu sudah sepakat, yang namanya menyembelih berarti kan membunuh, ya kan? Menghilangkan nyawa, menghilangkan kehidupan dari yang disembelih. Nah, sekarang coba kita lihat dalam diri kita. Kalau nafsu binatang dalam diri kita dibunuh, berarti nafsu dalam diri kita, nafsu binatangnya berarti hilang ya? Kan sudah mati. Nah, sekarang kalau nafsu binatang dalam diri kita sudah tidak ada, sudah mati, kira-kira kita masih bisa hidup tidak? Bukankah nafsu masih kita butuhkan sampai kita akhir hayat? Kalau nafsunya sudah dibunuh, kalau nafsu kita sudah dibunuh nih, kira-kira ibu masih, mohon maaf ya, berumah tangga dan sebagainya, itu masih ini tidak? Kalau sudah dibunuh, sudah tidak ada tidak nafsunya, kan sudah beda kan rasanya. Makanya berarti bukan dibunuh, tetapi dikendalikan.
dikendalikan. Nafsu dalam diri kita emang harus dibunuh. Kalau nafsu kita harus dibunuh, nanti kita tidak bisa berketurunan, tidak memiliki harapan, tidak memiliki imajinasi masa depan untuk ingin itu, ingin ini, ingin itu dan sebagainya. Karena itu semua kan digerakkan oleh nafsu, oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya dibunuh, kita sudah tidak punya hawa nafsu lagi. Nanti mungkin ya kita, mohon maaf, kita tidak bisa berketurunan lagi karena sudah tidak ada hawa nafsu. Kita juga mungkin tidak punya harapan ke depan, ingin itu, ingin ini, punya masa depan yang kita rancang dan sebagainya. Berarti ungkapan menyembelih nafsu itu mungkin tidak tepat juga kalau begitu. Jadi menyembelih binatang kurban di situ memahaminya bukan semata-mata sebagai mengalirkan darah hewan sehingga darahnya tumpah, kemudian binatangnya mati. Allah sudah tegaskan dalam surat ayat berikutnya, ayat yang lain. Ungkapan ayatnya berbunyi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah sekali-kali tidak Allah sama sekali tidak akan sampai kepadanya dagingnya dan juga darahnya. Jadi kurban-kurban yang disembelih itu, hewan-hewan ternak yang kita sembelih itu, baik dagingnya maupun darahnya, itu tidak sampai kepada Allah. Allah tidak menerima daging kurban. Allah tidak menerima darah kurban yang disembelih itu tidak. Allah tidak menerima itu semua. Jadi yang Allah terima apanya? Walakin yanalut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, dari kita semua. Berarti yang menjadi penting untuk kita renungkan itu bukan sembelihan berupa darah yang dialirkan dan dagingnya yang kemudian dibagikan, tetapi ketakwaan dari proses itu yang akan sampai kepada Allah. Nah, kalau pemahamannya yang sampai kepada Allah itu adalah bukan darah dan bukan daging dari binatang yang kita kurbankan, tetapi ketakwaan. Nah, kalau begitu maka berarti kalau begitu siapapun bisa melakukan itu. Bahwa simbol kurbannya dengan hewan kurban, iya. Tetapi bahwa yang paling utama bukan binatangnya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang lebih utama dan paling utama adalah ketakwaan yang mengiringi penyembelihan binatang kurban itu dan pembagiannya, bahkan sejak pembeliannya. Nah, jika pembeliannya, jika penyembelihannya, jika pembagiannya dilumuri, diisi, dipenuhi dengan ketakwaan, baru itu yang sampai. Sedangkan darahnya diserap oleh tanah, dialirkan ke bawah, mungkin dengan air sebagian, kemudian ada sebagian besar masuk ke tanah di bawah. Sedangkan dagingnya ke siapa diberikan? Ke manusia, gitu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, kembali ke tadi kepada Qabil dan Habil. Habil itu kan berkorban berupa hewan, berupa domba atau apa, atau barang atau hewan sejenisnya. Nah, hewan itu setelah disembelih itu kira-kira siapa yang makan? Kita tahu Nabi Adam sebagai manusia pertama ya. Berarti penghuni alam semesta ketika itu Nabi Adam dan keluarganya kan? Terus Habil berkurban hewan, katakanlah domba. Dibagikan kepada siapa? Kepada anak-anak, para saudara-saudaranya ya. Ya, baik. Itu bisa jadi begitu kan ya. Jadi Habil tidak makan sendiri kan, tapi dibagikan kepada orang-orang yang hidup saat itu, jadi saudara-saudaranya. Nah, berarti kalau begitu yang menikmati daging itu adalah manusia. Tetapi bisa jadi tidak, bahwa kurban yang dikurbankan oleh Habil itu yang makannya tidak hanya manusia, tapi juga binatang-binatang yang lain. Sebagaimana zaman ini, apakah semua daging yang kita terima itu semuanya kita makan? Tulang-tulangnya apakah semuanya kita makan?
Yang lain-lainnya apa juga semuanya kita makan? Tidak juga kan? Ada sebagian yang tidak kita makan. Lalu dimanfaatkan oleh siapa? Oleh apa? Oleh binatang, biota-biota tanah, oleh ulat-ulat tanah, mungkin yang lain-lain, termasuk oleh tumbuh-tumbuhan juga kan? Bisa jadi pupuk dan sebagainya. Jadi kurban yang dilakukan oleh Habil tadi, sebagian bisa jadi dimakan oleh saudara-saudaranya yang hidup saat itu, tapi bisa jadi juga sebagian dimakan oleh binatang-binatang yang lain yang menyukai daging itu. Karena yang suka daging domba, daging sapi kan tidak hanya manusia. Ada tidak binatang lain yang suka daging kurban, daging domba? Macan suka tidak? Suka. Ya saya membayangkan pada masa itu manusia itu masih sedikit dan sekiranya itu ada hutan-hutan belantara kan. Ya selain manusia mungkin menikmati sebagian, mungkin yang lainnya dibagikan juga kepada binatang-binatang yang memangsa daging, yang memakan daging. Oleh karena itu maka berkaitan dengan kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, kita juga barangkali bisa belajar bahwa berkurban itu yang terpenting adalah ketakwaan yang mengiringi pengorbanan tersebut. Dan tadi saya sudah mendekati akhir pembahasan bahwa perintah sholat demi Tuhan yang berkurban itu ditujukan kepada semua orang, bukan hanya pada Rasulullah, dan juga bukan hanya kepada orang-orang yang mampu di antara umat manusia, tetapi kepada siapapun yang telah menerima nikmat yang banyak. Itu perintahnya dua, sholat demi Tuhan dan berkurbanlah. Nah, tetapi kita tadi sudah sama-sama jelaskan bahwa tidak semua orang punya rezeki untuk membeli hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjalankan perintah ayat ini dalam surat Al-Qur'an ini? Nah, tadi kembali kepada kata takwa. Nah, berkurban yang penting adalah ketakwaannya. Dan diantara wujud ketakwaan itu adalah apa? Berbaginya kepada orang. Berbagi apa? Berbagi kebaikan. Dan kebaikan di situ dalam ritual kurban simbolisasinya dengan membagikan daging kurban kepada orang, simbolisasinya. Tetapi secara hakikat bukan hanya daging kurban yang bisa dibagikan kepada orang, tetapi apapun kebaikan yang bisa diberikan itu pun bagian dari pengorbanan. Dan pengorbanan dari kata kurban, dari kata koruba artinya dekat, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kurban secara hakikat bisa kita pahami sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan apapun bentuknya, maka kapanpun kita merasa sedang diberi nikmat oleh Allah yang sangat banyak, maka selain sholat yang kita lakukan demi Allah, demi Tuhan kita, maka kita juga bisa berbuat baik apapun itu dengan mengorbankan diri kita, keinginan kita untuk orang lain yang mungkin kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Maka jika begitu, siapapun bisa menjalankan perintah dalam surat Al-Kautsar. Karena berkurban tidak harus pada bulan Dzulhijjah, bahkan juga berkurban kalau begitu karena makna hakikatnya adalah ketakwaan dan ekspresi takwa itu banyak macamnya. Maka kalau begitu berkurban pertama tidak hanya di bulan Dzulhijjah semata-mata, kedua juga tidak hanya harus dengan binatang berkaki 4 semata-mata, tapi berkorbanlah diri kita ini, mengorbankan diri kita dengan apapun yang bisa kita lakukan semampu kita agar menjadi sarana mendekatkan diri kepada Rabbika atau fasholli li Rabbika, berhubungan dengan Tuhan kita, dengan Allah, kemudian berhubungan secara horizontal kepada manusia. Jadi kalau begitu Allah dengan surat ini, dengan ayat ini sudah berikan kepada kita dua panduan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang pasti sangat banyak, meskipun nanti beda-beda setiap orang bagaimana bentuk kenikmatan itu, tetapi apapun itu kita pasti mendapatkan kenikmatan dan pernah mendapatkannya atau mungkin sedang dan akan, maka menjalankan perintah dalam surat ini kita bisa melakukan dua hal, yakni sholat demi Tuhan kita, demi Allah, dan kedua berkorban dengan kebaikan yang apapun yang bisa kita lakukan. Dan sholat
kalau kita memahami sholat hanya secara syariat, yakni berupa ucapan tertentu, bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai takbiratul ihram hingga diakhiri dengan salam, maka sholat seperti itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan berhubungan dengan Allah, apakah hanya terbatas pada 5 waktu saja? Tidak. Nah, berarti kalau begitu, sholat di sini bukan hanya sholat bermakna 5 waktu. Makanya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ulama juga berpandangan bahwa yang dimaksud sholi di sini bukannya sholat Idul Adha, tapi ada juga memang sebagai sholat 5 waktu atau sholat yang 5 kali, atau dipahami sebagai sholat secara umum, bisa sholat-sholat sunat atau sholat-sholat yang lain. Dan tujuan sholat itu sendiri adalah aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka oleh karena itu, ingat kepada Allah itulah juga tujuan dari sholat. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah, berarti kita harus selalu membangun relasi abadi yang lestari, hubungan vertikal dengan Allah sampai akhir hayat, kapanpun dimanapun, tanpa mengenal waktu. Dan keduanya harus dibarengi wujudnya, buktinya dengan ekspresi ketakwaan yang digambarkan dengan inhar dalam ayat ini, yang ekspresinya dengan ketakwaan yang sangat bervariasi yang bisa kita lakukan. Semoga apa yang tadi kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa kita sama-sama ambil manfaatnya, khususnya oleh saya pribadi, untuk menguatkan diri pribadi, dan juga untuk kita semuanya manfaatnya dirasakan bersama-sama, sehingga ayat ini menjadi ayat yang abadi untuk kita semua. Tidak hanya mengingatkan kita pada bulan Dzulhijjah, tapi menjadi pengingat kita kapanpun kita menerima anugerah nikmat, maka fasholli lirabbika dan wanhar, salat demi Tuhan dan berkurbanlah dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan atau kekeliruan. Akhirul kalam, mohon maaf sekali lagi atas kehilapan, kekurangan dan sebagainya. Dan akhirul kalam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirun aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.